Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aziza Mutiara Putri dengan NIM 01021382530180. Di video ini kita akan belajar bersama tentang linear programming menggunakan metode grafik. Ini adalah salah satu topik penting dalam pengambilan keputusan berbasis matematika. Mari kita pahami bersama-sama. Linear programming atau disingkat LP adalah sebuah teknik perencanaan yang membantu kita menemukan keputusan terbaik ketika ada berbagai batasan yang harus dipertimbangkan. Contoh sederhananya, bayangkan kamu seorang pengusaha yang ingin memproduksi dua jenis barang. Kamu tentu ingin meraih keuntungan maksimal, namun, kamu dibatasi oleh waktu, tenaga kerja, dan modal yang tersedia. LP hadir untuk menjawab pertanyaan. Berapa banyak masing-masing produk yang harus dibuat supaya keuntungan kamu paling besar dengan sumber daya yang ada? Setiap model LP selalu memiliki dua elemen penting. Yang pertama adalah fungsi tujuan, yaitu pernyataan matematika tentang apa yang ingin kita optimalkan, apakah memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan pengeluaran. Yang kedua adalah fungsi kendala, yaitu kumpulan persamaan dan pertidaksamaan yang menggambarkan batasan-batasan nyata yang harus kita penuhi. Perlu kita pahami bahwa jenis kendala dalam LP bergantung pada tujuan yang ingin kita capai. Pada masalah maksimasi, kendala umumnya berbentuk lebih kecil atau sama dengan, karena kita tidak bisa menggunakan metode sumber daya melebihi yang tersedia. Misalnya, total jam kerja yang digunakan tidak boleh melebihi jam kerja yang ada. Pada masalah minimasi, kendala umumnya berbentuk lebih besar atau sama dengan, karena kita harus memenuhi persyaratan minimum. Misalnya, kandungan nutrisi dalam makanan harus memenuhi standar gizi minimum yang ditetapkan. Mengapa menggunakan metode grafik? Metode grafik adalah pendekatan yang paling intuitif dan mudah dipahami untuk menyelesaikan LP. Dengan metode ini, kita mengubah persamaan matematika menjadi gambar visual berupa grafik, sehingga kita bisa melihat secara langsung daerah-daerah mana saja yang memenuhi semua syarat yang ada. Namun, metode grafik memiliki satu keterbatasan penting. Metode ini hanya dapat digunakan ketika ada tepat dua variabel keputusan dalam masalah kita. Ini karena grafik yang kita buat adalah grafik dua dimensi dengan sumbu X dan sumbu Y. Apabila variabel keputusannya 3 atau lebih, kita tidak bisa lagi menggunakan grafik dua dimensi dan harus beralih ke metode lain. Mari kita telusuri langkah demi langkah cara menyelesaikan masalah LP menggunakan metode grafik. Tahap pertama adalah mendefinisikan masalah dengan jelas. Tentukan variabel keputusan. Apa saja yang ingin kita tentukan nilainya. Kemudian, buat fungsi tujuan, lalu susun semua kendala yang berlaku. Jangan lupa semua variabel harus bernilai non-negatif, karena dalam dunia nyata kita tidak mengenal produksi negatif. Tahap kedua adalah memplot setiap kendala sebagai garis di grafik. Caranya dengan terlebih dahulu mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Kemudian kita cari sisi dua titik untuk setiap garis, lalu hubungkan keduanya. Setelah itu, kita tentukan sisi mana ya dari garis tersebut yang memenuhi kendala dengan cara menguji satu titik. Biasanya titik asal, yaitu koordinat. Tahap ketiga adalah mengidentifikasi daerah layak. Ini adalah wilayah di grafik yang memenuhi seluruh kendala yang ada secara bersamaan termasuk syarat non-negatif. Daerah ini biasanya berbentuk sebuah poligon tertutup. Tahap keempat adalah menghitung nilai fungsi di setiap titik pojok poligon tersebut. Berdasarkan teorema linear programming,
nilai optimal dari fungsi tujuan pasti ada di salah satu titik pojok. Jadi kita tinggal membandingkan semua nilai yang didapat dan memilih yang paling optimal sesuai tujuan kita. Jadi, linear programming dengan metode grafik adalah alat bantu pengambilan keputusan yang efektif untuk mencari masalah dua variabel. Kuncinya adalah menggambarkan semua kendala dalam grafik, menemukan daerah layak, lalu mengevaluasi titik-titik pojoknya untuk mendapatkan solusi optimal. Mudah dipahami dan sangat berguna dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, kita akan membahas metode simplex, yaitu salah satu cara paling populer dan efektif untuk menyelesaikan masalah linear programming yang melibatkan banyak variabel. Di materi sebelumnya, kita sudah belajar bahwa metode grafik adalah cara yang mudah dan visual untuk menyelesaikan LP. Sayangnya, metode grafik punya keterbatasan. Ia hanya bisa bekerja dengan dua variabel keputusan. Dalam praktik nyata, masalah optimasi seringkali jauh lebih kompleks. Sebuah perusahaan mungkin perlu menentukan jumlah produksi dari 3, 5, atau bahkan 20 jenis produk sekaligus. Untuk sistem seperti ini, kita membutuhkan alat yang lebih kuat, dan itulah metode simplex. Metode ini mampu menangani LP dengan jumlah variabel keputusan yang tidak terbatas. Metode simplex bekerja berdasarkan prinsip bahwa solusi optimal dari sebuah masalah LP selalu berada di salah satu titik sudut dari solusi layak, sama seperti yang kita pelajari di metode grafik. Bedanya, metode simplex tidak menggambarkan grafik. Sebaliknya, ia bergerak secara sistematis dari satu titik ke titik sudut lainnya. Setiap kali memilih titik yang memberikan nilai fungsi tujuan yang lebih baik, proses perpindahan ini dilakukan melalui serangkaian perhitungan tabel yang disebut iterasi dan terus berlanjut sampai tidak ada titik sudut yang lebih baik. Itulah kita menemukan solusi optimal. Ada beberapa konsep kunci yang sangat penting untuk dipahami sebelum kita bisa mengerjakan metode simplex. Konsep pertama adalah variabel slack. Metode simplex membutuhkan semua kendala dalam bentuk persamaan, bukan pertidaksamaan. Untuk mengubahnya, kita tambahkan variabel slack yang melambangkan kapasitas sumber daya yang belum terpakai. Variabel ini tidak memiliki nilai keuntungan atau biaya, sehingga koefisiennya dalam fungsi tujuan adalah 0. Konsep kedua adalah variabel basis. Pada setiap tahap perhitungan, sebagian variabel diberi nilai aktif. Ini disebut variabel basis, sisanya dianggap 0. Ini disebut variabel non-basis. Pada awal perhitungan, variabel slack menjadi variabel basis karena kita belum memproduksi apa-apa, sehingga semua kapasitas menjadi tersisa penuh. Konsep ketiga adalah kondisi optimal. Kita tahu kok solusi sudah optimal ketika tidak ada lagi variabel non-basis yang kalau dimasukkan ke dalam basis akan meningkatkan nilai fungsi tujuan kita. Berikut adalah langkah-langkah metode simplex yang perlu kita ikuti secara berurutan. Langkah pertama, bentuk standar. Ubah semua kendala dari pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack. Susun fungsi tujuan dalam bentuk standar yang siap dimasukkan ke tabel. Langkah kedua, bangun tabel simplex awal. Masukkan semua koefisien variabel keputusan dari variabel slack ke dalam tabel. Kolom paling kanan diisi dengan nilai kanan dari setiap kendala, yang pada iterasi pertama sama dengan kapasitas sumber daya awal. Variabel basis awal adalah variabel slack. Langkah ketiga, tentukan kolom pivot. Lihat baris paling bawah tabel, yaitu baris CJ kurang ZJ.
Untuk maksimasi, pilih kolom dengan nilai positif terbesar. Variabel di kolom ini akan masuk ke dalam basis karena paling potensial meningkatkan nilai fungsi tujuan. Langkah keempat, tentukan baris pivot. Hitung rasio antara nilai kolom solusi dengan nilai kolom pivot untuk setiap baris. Pilih baris dengan rasio positif terkecil. Variabel di baris ini akan keluar dari basis. Langkah kelima, perbarui tabel. Bagi seluruh nilai di baris pivot dengan nilai elemen pivot sehingga elemen pivot menjadi 1. Kemudian eliminasi nilai di kolom pivot pada semua baris lainnya dengan operasi baris elementer. Dan terakhir, langkah ke-6, cek optimalitas, periksa kembali baris CJ kurang ZJ. Jika semua nilai sudah 0 atau negatif, maka solusi saat ini sudah optimal. Jika masih ada nilai positif, ulangi dari langkah ketiga. Itulah metode simplex, sebuah langkah yang sistematis, terstruktur, dan mampu menyelesaikan masalah LP yang kompleks sekalipun. Walaupun perhitungannya terlihat banyak, setiap langkahnya sebenarnya mengikuti pola yang jelas dan konsisten. Dengan memahami konsep dasarnya, kita pasti menguasainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman yang telah menonton video-video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.